Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Kepada para penonton, pemirsa setia channel Kendil Ireng dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, tetap iman Islam dan ihsan kita. Kepada para penonton setia channel Kendil Ireng, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya, atas kesediaannya terus menyaksikan konten-konten kami. Semoga setiap konten yang kami tayangkan bermanfaat dan menambah wawasan. Untuk kali ini, channel Kendil Ireng akan menceritakan kisah sejarah Pulau Jawa atau membahas tentang asal-muasal manusia dan kehidupan di Pulau Jawa. Banyak versi yang menjelaskan tentang cerita tanah Jawa yang begitu mistik, begitu banyak cerita keunikannya, keangkerannya. Salah satu versi menjelaskan tentang cerita tanah Jawa mulai sejak Nabi Adam alaihissalam munculnya dewa-dewa, keraton dan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa hingga datangnya Belanda dan perjuangan orang-orang Jawa menghadapi para penjajah. Kisah-kisah tersebut dapat diketahui melalui sejumlah dokumen maupun tulisan atau sering disebut sabda di berbagai peninggalan sejarah, baik saat ini yang berada di Indonesia maupun yang masih tersimpan rapi di negeri orang. Cerita tentang tanah Jawa yang sudah dilihat yaitu peninggalan-peninggalan yang kini masih kokoh berdiri, mulai dari prasasti, bangunan, hingga orang yang masih tinggal di Pulau Jawa. Sejak awal kejadiannya, tanah Jawa ada unsur mitologisnya. Jadi, bagaimana dulu tanah Jawa ini gunjang-ganjing, sehingga diambilkan puncak daripada Gunung Semeru dari India untuk menstabilkan Pulau Jawa. Maka kemudian puncak Gunung Mahameru diletakkan di Gunung Semeru. Tapi setelah puncak diletakkan, ternyata Pulau Jawa menjomplang atau miring di bagian barat lebih tinggi dari bagian timur, sehingga kemudian puncak Semeru ini dipapras lagi dan diletakkan di tengah menjadi Merapi saat ini. Versi lain menyebutkan tentang cerita tanah Jawa, salah satunya mengenai sosok silah tanah Jawa atau asal-usul tanah Jawa. Awal babat tanah Jawa ini dimulai dari Nabi Adam yang berputra Nabi Sis.
dari Nabi Sis berputra Syekh Anwar dan Syekh Anwas. Syekh Anwar menurunkan bangsa Arab dan Syekh Anwar menurunkan bangsa Jawa. Syekh Anwas menurunkan bangsa Arab dan Syekh Anwar menurunkan bangsa Jawa. Sehingga menurut babat tanah Jawa, kita dan orang Arab itu katanya kakak dan adik. Memang sedikit lucu dan aneh mengungkap cerita tanah Jawa ini. Sekali lagi, ini merupakan gabungan versi dari berbagai versi. Melanjutkan mengenai babat tanah Jawa ini, dari kisah tersebut membahas tentang Syekh Anwar yang menjadi asal-usul cerita tanah Jawa. Menurut cerita, Syekh Anwar memiliki putra yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Kemudian Sang Hyang Tunggal memiliki anak Sang Hyang Wenang. Dilanjutkan, Sang Hyang Wenang memiliki 3 putra. Siapakah putra-putra dari Sang Hyang Wenang tersebut? Yaitu diantaranya Ismoyo, Antoko, Manekmoyo. Ismoyo ini nantinya akan menjadi Semar, Antoko menjadi Tokok, dan Manekmoyo menjadi Betara Guru. Betara Guru ini mempunyai anak-anak yang semuanya menjadi dewa-dewa India. Semua anak dari Betara Guru, termasuk Betara Siwa, Betara Brahma, Betara Indra, dan semuanya dewa Hindu India. Melalui Betara Brahma menurunkan nama-nama cerita dalam cerita Ramayana dan Mahabharata, terus sampai ke Parikesit yang menurunkan raja-raja pertama di tanah Jawa, sampai menurunkan kita semua. Dalam versi babat tanah Jawi menceritakan bahwa raja-raja di tanah Jawa itu merupakan keturunan dari Nabi Adam yang berputra Nabi Sis. Nabi Sis berputra Nur Cahyo. Nur Cahyo mempunyai putra Nur Rasa. Sedangkan Nur Rasa berputra Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal berputra Betara Guru. Betara Guru berputra 5, yaitu Betara Sambo, Betara Brahma, Betara Mahadewa, Betara Wisnu, dan Dewi Sri. Betara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Sit. Kerajaan Betara Guru ada di Suralaya. Betara Guru mempunyai simpanan putri cantik di negara Medang. Hendaknya putri tadi mau diangkat ke surga serta mau dijadikan permaisurinya. Tatkala Betara Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Medang. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah menjadi simpanan ayahnya. Hal itu membuat marah Betara Guru. Sang Hyang Narada lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya
serta mengambil alih kerajaannya. Bathara Wisnu lalu pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan, di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya, putra dari Medang itu pun ditinggalkan. Itulah salah satu isi daripada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi merupakan karya ensiklopedik yang dimulai dari Nabi Adam maupun dewa-dewa Hindu, menceritakan masa pra-Islam yang legendaris dalam sejarah Jawa dan mencapai puncaknya pada abad ke-17 atau 18. Babat Tanah Jawi menuturkan peristiwa-peristiwa berdarah dalam sejarah Jawa prakolonial dengan bahasa yang lugas dan apa adanya. Jawa menyimpan misteri sejarah yang sangat dramatis dan mencekam, namun tidak banyak jejak yang terekam dalam catatan tertulis. Babat Tanah Jawi merupakan salah satu dari sangat sedikit penuturan sejarah Jawa yang bisa terdokumentasikan. Teks asli Babat Tanah Jawi memuat silsilah raja-raja Jawa sejak Nabi Adam, dewa-dewa dalam agama Hindu, kisah Mahabharata, cerita Panji di masa Kediri, era kerajaan Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram, dan berakhir pada masa Kartosuro, sebuah era ketika Jawa dirongrong oleh perang tahta dan Mataram mulai terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Yuk saksikan terus perjalanan dari Gendel Ireng yang akan mengungkap Babat Tanah Jawi. Saksikan terus episode-episode selanjutnya.